Santapan Harian Kamis 1 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Namun yang tetap hanyalah cinta kasih-Mu ya Kristus kepada kami. Melalui anugerah kasih-Mu, kami membuka hati untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 14-21. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, saat ini kata percaya kerap terdengar klise karena semakin sulit bagi kita untuk mempercayai orang lain. Fenomena ini dikenal sebagai krisis kepercayaan dan menjadi tantangan serius kekristenan sebab percaya merupakan inti dari kehidupan Kristen. Seharusnya orang Kristen menjadi pribadi yang terampil dalam mempercayai, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai sikap hidup yang nyata dan dapat dirasakan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang perbincangan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang rabi Yahudi yang terbiasa menjalani kehidupan yang berfokus pada kesalehan. Dia meyakini bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui hidup yang saleh dan tanpa cela dalam menaati perintah agama. Namun, Yesus mengajarkan hal baru kepada Nikodemus. Tuhan Yesus berulang kali mengucapkan satu kata kunci yang penting, yakni percaya. Dalam seluruh percakapan ini, Tuhan Yesus mengucapkan setidaknya 7 kali kata percaya. Berarti kata ini sangat penting, sehingga harus diulangi terus-menerus. Percaya mempunyai kuasa yang besar. Karena percaya, seorang beroleh hidup yang kekal, tidak binasa dan tidak akan dihukum. Jika tidak percaya, maka orang itu berada di bawah hukuman. Bahkan, secara tersirat, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa karena percaya, maka seseorang baru dapat berbuat baik di dalam Allah. Dalam kekristenan, percaya adalah kata yang sangat penting. Hanya dengan percaya, seseorang dapat dianggap benar oleh Allah. Pasalnya, tidak ada satu orang pun yang sempurna,
yang dapat mencapai standar Allah. Karena itu berlaku prinsip substitusi, di mana yang maha benar menggantikan kita yang bersalah. Kita perlu percaya kepadanya dan kepercayaan itu dihitung sebagai kebenaran. Itulah prinsip yang disebut sola fide. Artinya hanya melalui iman seorang dapat diselamatkan, bukan karena kehebatan dan kesalehan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Itu jugalah yang disebut kekuatan dari percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah iman yang menyelamatkan. Bimbing kami untuk hidup dalam keyakinan bahwa melalui Yesus Kristus kami diselamatkan. Jadikan iman kami kuat dalam setiap tantangan dan biarkan kasih-Mu yang bersinar melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.